Oke, selamat pagi semua. Ini adalah responsi percobaan 3 untuk praktikum analisis farmasi, penentuan kadar vitamin B1 dalam tablet secara one point method, di mana alat yang akan kita gunakan untuk menganalisis kadar vitamin B1 di dalam tablet adalah spektrofotometri UV ultraviolet. Nah, nanti kita akan ukur di panjang gelombang 232 nanometer ya, karena kita menggunakan pelarut NaOH 0,1 N. Nah, pertama-tama kita siapkan dulu larutan induk baku tiamin HCl BPFI, timbang 50 mg tiamin HCl BPFI, masukkan ke dalam 50 ml, tambahkan NaOH 0,1 N secara bertahap hingga garis tanda batas. Nah, nanti konsentrasinya adalah 1000 ppm. Dari 1000 ppm ini, pipet 5 ml. Masukkan ke dalam labutan tukur 50 ml, encerkan dengan NaOH 0,1 N sampai garis tanda, lalu konsentrasi akhirnya adalah 100 ppm. Ini yang akan kita analisis ya, larutan yang kedua ini yang akan kita analisis menggunakan spektrofotometri ultraviolet. Selanjutnya prosedur penentuan kadar vitamin B1. Nah, di sini kita menggunakan tablet ya. Tablet vitamin B1-nya kalian bawa masing-masing, tiap kelompok 20 tablet. Timbang, lalu diserbukkan. Nah, lalu selanjutnya apa? Timbang sejumlah serbuk yang mengandung atau setara 10 mg vitamin B1. Masukkan ke dalam larutan tukur 50 ml dan larutkan dengan NaOH. Nah, selanjutnya dari larutan yang pertama ini, kita pipet 2 mili. Kemudian masukkan ke dalam larutan tukur 50 mili, encerkan hingga dengan NaOH 0,1 normal sampai garis tanda sehingga konsentrasi teoritisnya 8 ppm. Dan kedua larutan ini, baik larutan sampel uji dan BPFI, sama-sama kita uji dengan spektrofotometri UV vis di panjang gelombang 232 nanometer. Lalu kita hitung kadarnya. Nah, selanjutnya adalah percobaan 4. Percobaan 4 di sini kita akan menentukan kadar paracetamol dalam sirup secara one point method. Nah, instrumen yang digunakan sama, spektrofotometri UV vis. Di sini kita menggunakan pelarut NaOH 0,1 N, sehingga kita ukur nanti di panjang gelombang 257 nanometer. Oke. Nah, memenuhi syarat kalau tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110%, di mana kandungan paracetamol di dalam larutan oral, sirup di sini ya, dari jumlah yang tertera pada etiket. Nah, di sini kalian wajib membawa tiap kelompok 1 botol sirup paracetamol ya, dengan kekuatan dosis 120 mg per 5 mili. Nah, untuk pembuatan larutan NaOH nanti disediakan di lab, kita mulai dari tahap yang kedua. Pembuatan larutan induk baku paracetamol. Di sini timbang dulu 50 mg, masukkan ke dalam labutan tukur 50 mili, lalu dilarutkan dengan NaOH 0,1 N, ya sampai garis tanda batas, di mana ini adalah larutan 1. Nah, lalu di sini kita sepakati ya, pipet 5 mili, larutan LiB1, masukkan ke dalam labutan tukur 50 mili, encerkan dengan NaOH sampai garis tanda batas. Nah, di sini tugas kalian adalah kalian hitung dulu, LiB1 ini berapa konsentrasinya dalam satuan ppm. Sehingga kita bisa tahu konsentrasi akhir setelah pengenceran. Ini tugas kalian ya, silahkan diisi di buku jurnal masing-masing. Lalu selanjutnya prosedur penentuan kadar paracetamol sirup. Di sini sirup paracetamol dikocok, kemudian dipipet 5 mili, di mana 5 mili ini setara atau mengandung 120 mg paracetamol. Masukkan ke dalam labutan tukur 100 mili, encerkan dengan NaOH sampai garis tanda. Nah, di sini kalian juga hitung berapa nih konsentrasi teoritis dari larutan yang dibuat. Selanjutnya, dari larutan yang pertama ini, kita pipet 5 mili.
Lalu kita masukkan ke dalam labu 50 ml dan ditambahkan NaOH 0,1 N. Lalu hitung lagi di sini berapa konsentrasi teoritisnya. Selanjutnya, di sini ada beberapa kali pengenceran ya. Pipet 1,5 ml masukkan ke dalam labu tentukur 25 ml, cukupkan dengan NaOH 0,1 N sampai garis tanda batas, lalu kalian hitung juga konsentrasi teoritisnya. Lalu selanjutnya, tugas kalian adalah hitung berapa faktor pengenceran total dari prosedur atau tahapan untuk preparasi sampel paracetamol sirup. Nih, berapa ya faktor pengencerannya? Tulis di buku jurnal kalian. Lalu kita hitung nanti kadarnya seperti biasa ya, di buku jurnal berapa persen kadar, lalu kesimpulan. Apakah memenuhi syarat atau tidak? Oke, ya mungkin itu dulu ya untuk responsinya percobaan 3 dan percobaan 4. Selamat pagi, terima kasih.